Sebuah visi dirancang untuk mengangkat mutu pendidikan di SMK PGRI 1 Ngawi. Dengan tekad yang kuat, kepala sekolah beserta para guru merancang program kerja. Ada 5 tahapan yang saling terkait, yaitu PPDB, MPLS, KBM, Prakerin, dan lulusan. SMK PGRI 1 Ngawi berkomitmen untuk mencapai hal-hal tadi menjadi yang terbaik. Secara bertahap, terobosan dan pola yang inovatif dalam strategi pemasaran dan promosi dilakukan untuk meningkatkan daya tarik sekolah. Program promosi dan kemitraan dengan lembaga pendidikan di sekitar diperkuat. Hasilnya, penerimaan siswa baru melonjak, mencerminkan daya tarik sekolah yang semakin tinggi di mata masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir, SMK PGRI 1 Ngawi mengalami peningkatan pendaftar siswa baru. Meningkatnya minat siswa baru tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan sekolah ini, tetapi juga menggambarkan semangat belajar yang tumbuh di setiap sudut kelas dan ruang-ruang praktik. Program promosi kejuruan yang ditawarkan selalu mengalami pembaruan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti pola sosialisasi di lingkungan sekolah-sekolah menengah pertama atau setara, serta kegiatan promosi yang mendukung bakat dan minat siswa lainnya, sebagai upaya untuk menarik minat siswa dan menjelaskan manfaat dari setiap program kejuruan yang ditawarkan. Awal tahun ajaran yang baru, di mana sekolah ini siap membimbing dan memberdayakan siswa-siswanya menuju kesuksesan. MPLS dirancang ulang tidak hanya untuk memberi pemahaman tentang norma dan aturan sekolah. Membangun hubungan dengan teman sekelas dan staf pengajar juga untuk mendorong daya juang siswa, menggali potensi dan bakat setiap siswa. Kegiatan eksplorasi bakat dan minat diperkenalkan untuk membantu siswa menemukan potensi terbaik mereka. Pendekatan KBM yang inovatif mencakup pembelajaran di kelas, praktikum, dan proyek-proyek kejuruan yang selaras dengan program kurikulum. Menghadirkan guru tamu, ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter. Program Alpha to Zero, bagaimana upaya menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua terhadap kehadiran siswa. Tradisi budaya home visit oleh wali kelas, upaya menekankan komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk mendukung perkembangan siswa. Tim teaching adalah metode pembelajaran di mana 2 atau lebih guru bekerja sama untuk merencanakan, mengajar, dan mengevaluasi siswa dalam kelas, saling berkolaborasi. Berbagi ide dan mendukung satu dengan yang lain dalam menyajikan materi pelajaran. Ketuntasan dalam belajar adalah pencapaian tingkat kemampuan minimal fokus pada pemahaman materi pelajaran dan dicapai melalui praktik blok, memastikan setiap siswa mencapai ketuntasan dengan rekaman skill paspor yang dihasilkan nantinya siswa tuntas dalam belajar dan kompeten untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, SMK PGRI 1 Ngawi melakukan klausul rapat tinjauan manajemen mutu secara berkala. Dengan pemenuhan sarana prasarana, memungkinkan pengajaran yang lebih terpadu dan beragam. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik, tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Peningkatan pelayanan pada program sistem Prakerin dengan perancangan e-Prakerin sebagai upaya untuk lebih bisa melayani kebutuhan siswa dan memantau perkembangan mereka. Menambah jalinan kerjasama perusahaan dan industri. Seperti
di mana upaya sekolah untuk siswa mendapatkan pengalaman kerja langsung dan luas di industri terkait dengan bidang kejuruan mereka atau lintas jurusan dengan kesesuaian kebutuhan. Hal ini akan memberikan siswa peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dan keterserapan lulusan di dunia industri. Kelulusan yang terserap dan bimbingan karir mencakup evaluasi sosialisasi terhadap kemampuan siswa untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kelas industri sebagai jaminan berkelanjutan dari industri MMT dan CEMCO terhadap siswa-siswi SMK PGRI 1 Ngawi, sekolah memberikan dukungan dalam penempatan kerja atau bimbingan karir guna membantu siswa merencanakan langkah selanjutnya setelah lulus. Dengan memberikan informasi lowongan kerja melalui BKK, sekolah aktif melalui tracer alumni dalam memantau perkembangan kelulusan siswa atau alumni. Hal itu tidak merupakan akhir dari perjalanan pendidikan, tetapi awal dari langkah selanjutnya. Program bimbingan karir diperkuat untuk membantu siswa memilih jalur yang sesuai setelah lulus, baik itu melanjutkan pendidikan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Selamat pagi, saya Kepala SMK BIR 1 Ngawi. Dalam hal ini, SMK BIR 1 Ngawi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, menghadirkan siswa-siswa yang kurotal ayun dikemas dalam konsep 8+I, di mana tahapan yang kita laksanakan pada kali ini mengembangkan Teaching Factory sebagai project based learning-nya sekolah. Bagaimana anak-anak mengembangkan diri melalui pembelajaran-pembelajaran yang akan dibutuhkan nantinya di masyarakat. Menghadirkan ekosistem pendidikan yang komprehensif, progresif, sehingga membimbing anak-anak menuju kesuksesan dalam bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, maupun berwirausaha, dan hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salam dari kami, SMK BIR 1 Ngawi, Grisa Jaya. Masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. SMK PGRI 1 Ngawi, maju dan berkembang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Wilayah Kinerja Kepala Sekolah, yang Dr. Anda Wisma Sekolah di PPI, Dr. Anda Suharyanto MPD. Yang kami hormati Kepala SMK PGRI 1 Ngawi, Bapak Farid Samsul Hadi SPG MPD. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sudawi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK PGRI 1 Ngawi, serta perwakilan siswa-siswi SMK PGRI 1 Ngawi yang saya hormati.
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK PGRI 1 Ngawi kepada Bapak Farid Samsul Hadi SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati tim asesor, Majelis Masyarakat di Pak KPD Sentahu Desa Ngawi, yang saya hormati juga Bapak Bini Sepuh, betul-betul Bini Sepuh. Di hanya besar ini kalau tidak ada ini kalau obat kabin kimak ini hormati juga rekan-rekan wakil kepala sekolah, komunitas belajar, ajur, kemudian juga wali murid, lalu juga kemudian ketua unit, kemudian yang saya banggakan juga anak yang saat ini hadir di ruang ini, juga saya semuanya. Alhamdulillah, saya mengajak kita bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan nikmat syukur itulah kita bisa bersyukur, maka jadi Allah akan datang bahwa ketika kita pandai bersyukur, Allah akan menambah rezeki dari pintu-pintu yang tidak kita bayangkan, pintu-pintu nikmat yang tidak kita bayangkan. Minimal kita bisa membagikan keberadaan kita, kebahagiaan kita pada orang lain sehingga kita menjadi semakin manfaat. Sudah merangkum perjalanan yang 2 tahun belum sebenarnya, karena masih 1 bulan, karena saya diangkat itu 2021 Desember tanggal 31, jadi masih belum 2 tahun. Tapi secara pribadi saya sampaikan, saya bangga sekali bersama panjenengan semua di sini, karena SMK seperti ini bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan karena saya juga, tapi ini adalah hasil dari kerja bersama kita. Kerja bukan hanya kerja sama, tapi kerja bersama kita dan anak-anak yang luar biasa sehingga menjadi citra daripada SMK 1 Ngawi. Selanjutnya yaitu sambutan dari tim asesor penilaian kinerja kepala sekolah kepada Bapak Dr. Agus Suharyanto MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan saya tim, Ibu Lilis, dan saya hormati Bapak, Ibu, warga SMK PGRI 1 Ngawi yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, serta anak-anakku. Ya, berbahagia kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwasannya pada pagi hari ini kita dipertemukan, kami dari tim bisa bersilaturahim di tempat panjenengan untuk PKK ini merupakan suatu keharusan, ya, peraturan pemerintah, ya, yang harus dilaksanakan, termasuk kalau Bapak Ibu guru kemarin ada yang namanya penilaian kinerja guru, ya, yang dilibatkan adalah
kedua ini adalah siswanya, ketiga dari partner kerjanya juga, ya. Terus yang keempat adalah orang tuanya. Nah, ini yang sekarang diberikan, ya, sarana untuk menilai kepala sekolah. Ya, umur itu sebenarnya nggak seperti itu. Ini yang pertama itu dari kondisi kesehatan, namanya ya. Tambah tua itu nggak tambah tua, itu tambah ya berbeda. Itu ya dalam melaksanakan tugasnya ini saya punya adalah ini sebenarnya akan selalu membantu dalam ini. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pelaksanaan nilai kinerja kepala sekolah oleh tim asesor pengawas Jawa Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Dr. Angelis, kami serahkan waktu dan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Suryanto selaku senior saya, pembimbing saya, kepada yang berhormat Bapak Farid selaku kepala SMK PGRI 1 Ngawi, yang berhormat Pak Gajito sesepuh ini, terus kemudian yang terhormat Pak Amul, luar biasa Pak Amul ini kami selalu bersama ini pada saat kami ada di SMK PGRI 1. Bapak Ibu, orang tua, kemudian Iduka, Bapak Ibu Wakasek, kemudian Pak Prodi, Bapak Ibu guru dan anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Tidak ada salahnya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang sampai saat ini kita masih diberikan sehat, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di SMK PGRI 1 Ngawi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada hal yang ingin kami sampaikan. Tadi kami mendapatkan pesan Pak Farid dari Bu Yuna. Beliau menyampaikan permohonan maafnya karena sedianya beliau juga hadir karena memang kami adalah satu tim sebagai tim pemantau, tetapi karena ada tugas dari banyak sehingga beliau mohon izin, semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dan hikmah untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kepala sekolah di SMK PGRI 1 Ngawi. Ini kalau saya begitu datang ke SMK PGRI 1 Ngawi, mesti ada banyak hal yang kemudian disampaikan. Saya belum sampai ngomong nih, ya udah menceritakan banyak hal, sehingga saya hanya melihat ini, jadi mengiyakan, ya kan? Kemudian hanya memberikan tambahan. Tapi Pak Farid memang pas di era saat ini, di mana perkembangan pendidikan luar biasa mengalami perubahan dari era-era terdahulu yang sekarang itu eranya luar biasa. Passwordnya saja sampai password saiki, ya kan? Sudah tidak bisa ditunda untuk besok atau lusa, tapi hari ini perkembangannya juga sedemikian itu, sehingga kami juga mengharap kepada Bapak Ibu guru sekalian, kemudian rekanan yang ada di Ibuka dan seterusnya bisa bersinergi, ya, bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi sehingga nantinya bisa mempercepat capaian-capaian dari SMK PGRI 1 Ngawi ini, karena memang tantangan dunia pendidikan itu tantangannya tidak berhenti tapi terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, dari yang tadi disampaikan oleh Pak Har memang benar, di tahun ini ada perubahan peraturan, yaitu tentang penilaian kinerja kepala sekolah,
yang semula menggunakan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tapi sekarang menggunakan Perdirjen. Sudah tidak lagi Permendikbud tapi sudah Perdirjen, yaitu Perdirjen 6565 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di hadapan penjaringan itu ada instrumen. Monggo instrumen itu diisi sesuai dengan kenyataan, sehingga nanti dari kenyataan ini nanti Pak Farid selaku pimpinan dari SMK 316 ini bisa berefleksi, kemudian apa sebenarnya yang dibutuhkan sehingga bisa sharing untuk program ke depan. Saya inginnya di SMK 316 ini seperti apa Pak? Suasananya yang aman, yang nyaman, guru-guru yang humble, kemudian sarana fasilitas dan seterusnya, silakan diisi. Ini ada beberapa dokumen-dokumen seperti ini pos. Ini adalah memang untuk panduan daripada Bapak Ibu guru dan juga sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa juga prestasi-prestasinya nih, ya. Ini ada sertifikat yang ini nanti akan saya minta Pak Farid nanti untuk menjabarkan mungkin ini. Nah, secara garis besar mungkin nanti sambil bisa ditunjukkan oleh bagaimana. Jadi secara umum sekolah ini kita bagi menjadi secara manajerial, dan dalam manajerial ini diakui secara sekolah, kemudian juga secara kinerja guru, kemudian yang ketiga secara pencapaian anak. Di mana Mas Juan Zaiku di fiber optic ini jurusannya Bu Diah ini, Bu Diah Niko. Semangatnya luar biasa, kemarin jatuh naik ke atas pakai shirt ini. Nah ini beliau mengawal dengan Mas Agung dan Mas Angga, kemudian tim-tim dari TKJ mengawal, akhirnya predikatnya 9 besar nasional. Ini luar biasa. Yang dibanggakan mewakili provinsi juga mewakili Karesidenan Madiun. Jadi ini yang wilayahnya alhamdulillah ini. Kemudian yang lain-lain melalui lomba-lomba yang saya kalau menghafal lomba di kabupaten saya nggak akan mampu saya, karena banyak sekali ini, saking banyaknya. Nanti filenya insya Allah itu sudah dicari, itu ada di belakang, ada di Google Drive sudah saya dikasih dan dijadikan mudah untuk masuk Polri dan TNI. Tepuk tangan loh anak-anak ini. Nah ini yang membanggakan Ibu, juara umum PAI ya, juara umum PAI. Jadi juara umum PAI melawan MAN, SMA, Pondok. Ternyata anak bisa yang STM, ternyata kok ya bisa kiro, bisa pidato, bisa apa itu nasib ya, nasib. Wah luar biasa ya, kita beri tepuk tangan lagi. Memang kayaknya Pak sudah tidak levelnya kalau SMK 316 Ngawi berkaca di tingkat kabupaten. Kayaknya sudah harus tahun depan merambahnya itu ke provinsi. Jadi memang tantangannya berbeda. Jadi SMK 316 Ngawi itu memang luar biasa. Jadi kalau saya melihat itu memang kompetensi, mohon maaf, inilah di kurikulum merdeka ini nanti penjaringan bisa mampu untuk mengembangkan apa yang menjadi ide dari visi misinya yang luar biasa. Saya melanjutkan ya Pak Farid. Tadi saya belum mendengar berapa jumlah guru secara totalnya di sini ya. Ini enggak dijawab sama Mbak. Ya ini kan perwakilan. Perwakilan. Ini kan perwakilan. Kalau ini saya tidak mungkin ya kan. Secara jumlah guru itu ada 103. 103. Kemudian karyawan itu kalau 145 itu berarti bagi 103 itu berapa? 3
42 karyawan. Karyawannya Iya, banyak di sini. Luar biasa. Terus kemudian ini Pak, guru penggeraknya tadi ada 10 yang, tapi ini kok belum ada kelanjutannya ya? Yang selanjutnya ada 10 ya sudah pasti. Ya. Kemudian ada berapa rombel Pak? Ada berapa jumlah siswanya? Jumlah siswa, nah ini tidak benar dengan 2.334. Bahasa teknologi dari kalkulator. Kita berikan aplaus tapi nggak ada ya Pak yang menyampaikan jumlahnya. Sampai ini berapa rombel ya Pak? Rombelnya saat ini ada 65 ya. Betul ya, 65. Karena masih ada KGSP sama TOI, itu yang 4 tahun. Dengan jumlah rombel yang sekian banyaknya ini Pak, tentunya ada trik-trik untuk kegiatan belajar. Yang pertama, permasalahan daripada anak-anak ini karena tidak bisa sepenuhnya dari sekolah. Jadi program Learning and Match yang kalau dulu bahasanya program sistem ganda ini kan mengharuskan anak-anak tidak hanya belajar di ruang kelas maupun di sekolah, karena ketika mereka magang atau praktek atau PKL ini itu juga bagian dari belajar. Oleh karena itu kami menganggap ini sebuah isu dan itu sebuah masalah, sehingga yang kita kembangkan adalah bagaimana kita dimana menghadirkan layanan dimanapun anak itu berada, mereka bisa terkoneksi dan kita melalui LMS. LMS itu manajemen sistem, di mana guru-guru bisa memberikan penugasan, bisa memberikan materi, dan siswa juga bisa mengakses. Oleh karena itu untuk masalah keterbatasan jarak, keterbatasan waktu itu jadi sebuah solusi. Kemudian bagaimana kami 8+I, jadi 8+I ini tahapan ini kita lalui dengan serius. Yang menarik adalah kita capai dan kasih industri yang kemarin saya sampaikan tadi Bu dan Mbak, bagaimana perusahaan dan industri itu tahu betul yang kita kerjakan dan itu sesuai dengan kebutuhan daripada mereka, sehingga kita bisa menghadirkan pelajaran ataupun materi yang mampat ini yang kita cari, karena dengan mampatnya materi, dengan mampatnya sesuatu yang didapat anak-anak akan bisa mengembangkan minat yang lain, di mana kompetensi dasar harus didapatkan. Selanjutnya untuk masalah kemampuannya kita menggunakan yang dinamakan skill passport. Jadi capaian pembelajaran kita kunci, misalnya di jurusan, misalnya ada jurusan listrik, jurusan TKP, jurusan TKF dan lain-lain ini di awal tahun itu menyampaikan pada orang tua ketika itu nanti anaknya selama 1 tahun ini diajari apa dan itu disampaikan. Kemudian guru melaksanakan yang sudah dijanjikan pada wali murid, dan nanti ketika laporan nanti akan ada demonstrasi daripada siswa-siswa itu menunjukkan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Nah ini cara kami mengontrol bagaimana ketercapaian itu dapat terkawal, sehingga skill paspor itu ketika selesai praktek harusnya ditandatangani oleh gurunya sebagai pendidik dan anak tahu sampai berapa sih saya ini posisinya. Kira-kira itu guru yang perlu saya sampaikan. Dan kalau dibilang ciri khas di kami adalah bagaimana kami mengemas pembelajaran itu dengan ketuntasan istilahnya, yaitu sistem blok itu. Sistem blok yang orientasi adalah project based learning. Luar biasa ya. Ini LMS ini kayaknya satu-satunya sekolah yang menggunakan ini. Kalau di Surabaya banyak yang menggunakan itu, tapi kalau di Ngawi jarang atau mungkin malah baru satu-satunya Pak. Mungkin nanti bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Ini saya kepingin mendengar ini dari guru-guru penggerak. Di sini ada nggak Pak? Ada ya? Dengan kesepakatan kelas ini kita tahu apa yang mereka mau. Ya. Ini sama halnya seperti yang disampaikan oleh Jodhporo, bahwa kita adalah sebagai pembimbing penuntun mereka yang memiliki kodrat
angkatan ke-5 Jungawi yang pertama itu angkatan 5 untuk Bunda. Kalau Bu Titi di angkatan ke-7 ini. Kalau ke-7 Bu Titi masih hangat. Kalau saya sudah di sini kayaknya. Saya ini di kesempatan ini saya ingin beralih ke anak-anak ini. Sehingga kalau bangga itu kan di sekolahnya itu anak gitu. Nah, terus di samping kalian bangga, saya juga kepingin mendapatkan masukan apa yang mau diinginkan di sekolahnya ini. Nah, ini bagian Mbak siapa ini? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Resi Yulianti. Oh ya, silakan. Bangganya apa? Kok sampai saat ingin sekolah di SMK PGRI 1 Ngawi ini kenapa enak apa nih? Sehingga saya benar-benar sekolah yang disuruh itu seperti apa? Monggo. Yang pertama dari jurusannya saya. Jurusan apa Mbak? Minta jurusan perhotelan. Oh, perhotelan. Wah, ini kebetulan SMK-nya ya? Iya. Terus? Jurusan yang terakrediasi Pak. Ya. Saya minat sekali. Mantap. Dan juga saya mendengar beberapa banyak dari lomba kejuaraan dimenangkan oleh SMK PGRI 1 Ngawi. Ya. Terus apalagi yang membuat bangga kamu di SMK PGRI 1 Ngawi? Terkenal di kalangan masyarakat. Terkenal ya. Itu yang membanggakan. Terus apalagi? Jadi idola ya. Ya, jadi idola ya kan, sehingga semuanya berbondong-bondong ke SMK PGRI 1 Ngawi ya. Sampai semuanya yang lainnya nggak kuat. Ini, apa lagi? Waktu kamu sekolah di sini, yang kamu harapkan bisa terpakai nggak? Oh iya ya, benar. Yang saya tinggal di luar sana, ternyata benar ada di sini. Benar ya? Oh benar, luar biasa kita berikan sehingga tidak hanya kita katanya Pak, tidak hanya promosi saja, ternyata anak-anak benar-benar merasakan apa yang dia inginkan ternyata didapatkan benar di sini. Terus mungkin bisa langsung atau mungkin ganti yang lain bisa memberikan masukan-masukan. Pak, saya kepingin Pak itu kantinnya itu dibuat kafe, ya kan? Atau mungkin nanti setiap hari itu ada live musik Pak, itu entah itu di pojok sana atau sana, atau mungkin nanti dibuat apa setiap akhir semester nanti ada obor Pak. Silakan, mungkin kamu ingin memberikan masukan, atau mungkin kalau Pak, kalau pelajaran itu boleh Pak bawa makanan, ya toh. Monggo, silakan, boleh gantian nanti. Silakan yang lainnya juga nanti bisa memberikan masukan. Ya, sehingga nanti sekolah kamu menjadi tambah maju, ya kan? Nah, ayo, silakan. Kepinginnya apa? Sekolah yang kamu inginkan yang saat ini belum. Fasilitasnya di AC. Oh, AC Pak. SPP-nya nambah ya. AC ya, AC larang ya, listriknya minum ya Bang. Terus AC, orang tua nanti siap, Bapak Ibu siap nanti untuk mengakomodasi sharing dengan sekolah, karena memang nggak mampu nih kok kalau BPUPP, maksud ya pasien nanti orang kuat gitu. Nah, terus apalagi? Atau mungkin yang lain? Ya, yang lain. Mas, ingin sekolahmu seperti apa? Live musik? Mau kepingin sekolahnya manusia kayak perkenalan dulu dari jurusan apa, nama jurusannya, jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Dr. Setiawan dari TPN. Oh, TPN mesin ini muridnya apa? Oh, ya. Apa yang kamu inginkan untuk Sukami?
KBM. Di sini batasan kurikulumnya Pak Mahmud. Pak Mahmud, kami ingin mendapatkan masukan ini Pak Mahmud. Untuk capaian komunikasinya itu nanti akan dilaksanakan di belajar. Selain istilahnya menyampaikan materi-materi dan juga produktif, kita juga mendatangkan ulang sebagai fresh materi yang memang macet itu gimana? Jadi menyiasati seandainya sebagian kita praktikum di luar, misalnya dalam fotografi, untuk sarana juga kita bisa saling pengertian. Jadi secara jumlah, walaupun memang kita tidak bukan satu peralatan, tapi karena juga memang peralatan dari kita. Sepertinya sudah cukup Pak Farid ya. Sudah luar biasa paparannya. Tadi juga sudah disampaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Di akhir saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Pak Farid, capaian-capaian dari SMK 3 kali ini memang luar biasa, termasuk tinggi, ya kan? Namun saya berpesan dan juga Pak Har menyampaikan untuk tidak berpuas diri, karena memang tantangan-tantangan ke depan itu terus selalu ada dan menjadi lebih berat. Menjadi berat itu akan menjadi solusi atau menjadi ringan jika Bapak Ibu sekalian untuk mengedepankan kolaborasi dan senantiasa bersinergi, ya kan? Karena dengan berkolaborasi dan bersinergi, insya Allah nanti permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan seminimal mungkin sehingga tidak membebani Bapak Ibu sekalian. Saya berharap untuk terus mengupdate dan mengupgrade daripada kemajuan-kemajuan sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada anak-anak dan juga membersamai anak-anak dalam suasana sekolah yang aman dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risa! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtoha Mahsun Arba'i, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK PGRI 1 Ngawi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan penilaian saya terhadap kinerja Kepala SMK PGRI 1 Ngawi, yaitu beliau Bapak Farid Samsul Hadi, SPD MPD, selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Menurut penilaian saya, kinerja beliau selama kurun waktu 2 tahun ini sungguh luar biasa. Mengingat apa yang telah beliau sampaikan kepada kami dalam bentuk dukungan maupun motivasi untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada murid-murid kami terkait dengan pelayanan kegiatan keagamaan di SMK PGRI 1 Ngawi. Untuk itu, kami doakan beliau Bapak Farid senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan untuk terus memimpin kami untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian penilaian dari saya terkait kinerja beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktafin TRMST sebagai K-Unit Tata Usaha SMK PGRI 1 Ngawi akan memberikan testimoni kepemimpinan Bapak Farid Samsul Hadi SPD MPD sebagai Kepala SMK PGRI 1 Ngawi. Beliau adalah sebagai seorang pemimpin sekaligus imam bagi kami tenaga pelaksana di SMK PGRI 1 Ngawi. Beliau cerdas, disiplin,
ramah. Beliau selalu memberikan arahan-arahan kepada kami selaku tenaga pelaksana, sehingga tugas yang diberikan sesuai dengan target yang diharapkan. Terbukti dalam pelayanan yang baik, adanya kepercayaan masyarakat semakin meningkat di SMK PGRI 1 Ngawi, sehingga dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kita bisa terpenuhi lebih awal. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pimpinan dari SMK PGRI 1 Ngawi ini memang luar biasa. Jadi Pak Farid adalah kepala sekolah yang penuh inovatif, yang penuh dengan gagasan-gagasan ke depan. Apa yang saya pikirkan, apa yang kadang menjadi hal yang perlu untuk dilakukan, tetapi sebelum saya menyampaikan ternyata Pak Farid sudah memiliki gagasan-gagasan itu dan malah sudah dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Tiada kata lain untuk Pak Farid, Kepala SMK PGRI 1 Ngawi. Hebat, luar biasa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Ningrido Pambayun, alumni SMK PGRI 1 Ngawi tahun 2022. Saya melihat bahwa perkembangan SMK PGRI 1 Ngawi dari masa ke masa dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan saat dipimpin oleh Bapak Farid Samsul Hadi, SMK PGRI 1 Ngawi terlihat perkembangannya yang sangat signifikan. Dan saya berharap untuk kedepannya SMK PGRI 1 Ngawi semakin jaya dan semakin berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Stianingsih dari kelas 12 DKVA. Tanggapan saya selaku siswa mengenai kinerja Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Ngawi, yakni Bapak Farid Samsul Hadi SPD MPD, adalah sangat baik. Karena Bapak Farid Samsul Hadi tidak hanya mendukung dalam pembangunan sekolah, tapi juga mendukung siswa dan siswinya untuk memilih minat dan bakatnya dengan kemauan sendiri dan juga mendukung prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya. Dan itu sangat bermanfaat bagi siswa yang dimana dengan adanya hal tersebut, dengan adanya dukungan tersebut, siswa dapat lebih mengekspresikan minat dan bakat mereka. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru yang telah mendidik anak saya. Semoga SMK PGRI 1 Ngawi tetap jaya dan semoga sukses selalu. Masa depan hanya dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. SMK PGRI 1 Ngawi, maju dan berkembang untuk semua.